Oke, jumpa lagi dengan saya masih di tutorial seputar Postman. Dimana pada tutorial atau pembahasan kali ini saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan dinamis value dari environment variable di Postman. Oke, di pembahasan terakhir saya telah membahas bagaimana cara untuk membuat dan menggunakan environment variable. Namun di situ kita masih menggunakan static value, artinya value yang telah kita tentukan sendiri. Sekarang bagaimana cara untuk menggunakan dinamis value? Nah, untuk lebih langsung ke skenario-nya, di sini bisa langsung coba buka Postman Anda. Oke. Kemudian di sini saya akan coba untuk buat misalnya collection baru, namanya adalah block. Kemudian di sini saya akan tambahkan new folder. Untuk yang blank ini saya hapus saja kali ya, biar nggak banyak collection. Example hapus saja. Oke, kemudian add request, add folder misalnya out. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan misalnya add folder misalnya kategori. Oke, kemudian ini saya hapus. Kemudian sini saya akan coba untuk menambahkan request baru misalnya sign in. Kemudian saya akan pakai URL, kemudian bisa pakai out, URL-nya ini saya pakai yang lokal, endpoint-nya ini adalah harusnya localhost /apa/v1. Oke. Jadi sekarang tinggal pakai out, kemudian sign in. Kemudian sini pakai metode post dan kita coba sign in. Oke. Username is null or undefined. Sekarang bisa pakai body, misalnya kita pakai JSON, raw, kemudian JSON. Di sini bisa pakai masukkan username. Oke, kemudian password. I don't know. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang saya telah berhasil untuk login. Nah, di beberapa kasus biasa ketika kita udah login seperti ini, kita coba, kemudian kita coba untuk mengakses contoh kategori, kita akan buat endpoint baru, namanya adalah find with pagination misalnya, kemudian kita buat URL, kemudian ada kategori. Nah, kita akan dapatkan error seperti ini, no token was provided, no access token provided. Oke, biasanya kita melakukan cara ini dengan manual ya, yaitu kita biasa pergi ke sign in, kita sign in, kemudian kita dapatin tokennya, misalnya bearer token, kemudian kita copy misalnya, kemudian kita paste seperti ini. Bisa kita ke authorization, kemudian bearer token, dan kita paste token seperti ini, kemudian kita send. Nah, seperti ini, dan kita akan mendapatkan data karena kita sudah untuk passing tokennya. Ini adalah cara yang manual ya. Jadi kalau misalnya Anda punya lebih dari satu endpoint, oke, misalnya Anda buat collection baru, misalnya namanya apa sih, misalnya menu, blok menu, oke, kemudian add request URL, kemudian di sini ada blok menu misalnya. Nah, Anda bisa lihat Anda perlu sini ada get all. Anda perlu provide lagi seperti ini. Oke, bearer token, kemudian ada send. Nah, seperti ini. Oke, biasanya kita melakukan seperti ini. Maksudnya sebelumnya biasanya ya dilakukan seperti ini. Dan Anda bisa bayangkan jika Anda punya misalnya ada 20 service, misalnya Anda memiliki 20 service, kemudian token Anda expired. Oke, Anda perlu mungkin Anda perlu ngeset satu-satu sih. Send seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat ya, atau cara dinamis. Bagaimana cara untuk menggunakan dynamic value di environment variable.
Caranya adalah yang pertama kita bisa pergi ke contohnya di sini. Kita buat variabel baru ya. Di sini misalnya namanya adalah token. Seperti ini. Initial value-nya kita masukkan 1 aja. Nah, sekarang kita telah memiliki variabel token. Nah, untuk tokennya Anda terserah ya. Anda ingin tambahkan di collection Anda atau di global, terserah Anda. Ini saya tambahkan di collection aja token. Setelah itu save, kemudian bisa ditutup aja collectionnya. Nah, sekarang kita coba untuk mendapatkan yang akses token ini. Ini bisa ditutup dulu, oke. Nah, untuk mendapatkan yang akses token ini, kita bisa pergi ke script. Anda bisa lihat di bagian sign ini nih, kita punya ada namanya script. Nah, di script sini kita bisa ngetulis script JavaScript di sini ya. Contoh di sini kita buat contoh konstanta, misalnya konstanta JSON itu sama dengan PM ya. PM intinya kalau nggak salah Postman sih. Variabel dari Postman PM. Kemudian dot response, dia ada response, kemudian dot JSON. Ini untuk mendapatkan respon data kita ini ya. Jadi ketika kita JSON, kita contoh kita console log JSON. Nah, untuk melihat konsol ini, hasil konsol ini, jadi kita contoh console.log result. Oke. Kita bisa ke bagian atas view, kemudian bisa pilih yang show Postman console. Oke. Setelah itu Anda akan dibawa ke Postman console seperti ini. Ini adalah konsolnya. Anda bisa klik sign in dan Anda akan mendapatkan di sini ada namanya result. Dan Anda bisa lihat di sini ada data responnya ya. Ada data dan akses token. Nah, sekarang kita tinggal set yang akses token ini ke environment daripada Postman. Nah, untuk ngesetnya kita bisa pakai seperti tadi di atas, yaitu PM kemudian dot environment. Anda bisa lihat ada environment, kemudian kita pakai set. Setelah itu namanya apa? Kita bisa pakai token. Token yang tadi kita pakai di sini, yang kita set di sini ya, di variabel ini token. Oke. Jadi di sini kita tinggal set token, kemudian tinggal koma lagi, dan di sini ada value-nya. Nah, value ini kita bisa ambil dari yang JSON tadi, yang ini JSON.data.access token. Nah, untuk make sure-nya ini kita bisa komen dulu. Kita bisa pakai JSON.data.access token. Nah, ini untuk yang saya. Kalau Anda mungkin token atau apa gitu, tinggal Anda sesuaikan aja path-nya. Jadi ketika Anda sign in, oke, nah Anda bisa lihat ini adalah tokennya udah dapat ya. Jadi sekarang pada bagian sini untuk tokennya bisa langsung di set ke yang ini. Oke. Nah, jika sudah ketika Anda sign in, nah sekarang tokennya udah langsung otomatis. Jadi ketika ke find with pagination, pada bagian token ini Anda bisa ubah aja nih jadi token seperti ini. Anda bisa lihat ini ada value-nya, udah ada value-nya tadi karena kita udah sign in ya. Begitu juga dengan yang get all, Anda tinggal ubah jadi token. Anda juga bisa pakai di sini sih token. Oke. Tinggal panggil aja variabelnya. Jadi ketika Anda sign in, Anda bisa lihat ini tokennya adalah jadi 7A77. Ketika Anda ke sini ada Anda send misalnya, Anda bisa lihat di sini dia tokennya itu adalah kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan sih. Oke. Atau kita coba kita pakai di sini token sama dengan dollar token. Sorry, nggak pakai dolar. Kemudian send, header, ya, dia akan bawa token ini sih. LV key. Oh, ini LV key udah benar, sorry. Udah benar ya LV key. Jadi kalau misalnya kita sign in lagi, tokennya adalah JKFZW. Jadi ketika kita ini Anda bisa lihat FZW udah jadi FZW. Ya, udah jadi FZW. Jadi tokennya udah dinamis. Seperti itu sih. Ya, ini cuma hanya untuk skenario token ya. Anda bisa tambahkan variabel apapun di sini untuk lebih dinamis lagi. Oke, ya mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk
membuat dan menggunakan dynamic value dari environment variable di Postman. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Dan semoga Anda mengerti apa yang saya jelaskan. So, karena di sini saya telah membahas dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya seputar Postman. Good luck.